Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam, ketemu lagi dengan saya di Kamal Tekno. Oke, kali ini kita akan membahas apa? Pixel 5. Tapi bukan review produk ya, kan? Tapi ini fokus ke kameranya. Ya, review kamera Google Pixel 5. Sebagus apa sih kamera Google Pixel 5 ini? Awalnya di tahun 2023 ini. Kira-kira masih layak nggak ini untuk menemani keseharian kita terkait dengan fotografi dan videografi? Silahkan cek video ini dan jangan lupa subscribe. Oke, sebagai informasi singkat saja, Pixel 5 ini kamera utamanya hanya sebesar 12 megapiksel dengan sensor Sony IMX363. Dan pada masanya IMX363 itu sudah sangat bagus sekali. Tapi kira-kira untuk tahun ini kira-kira masih layak gak ya? Kemudian ini sebenarnya ada dual modul kamera ya. Ketika kita lihat di sini ya. Jadi ada dual kamera, kemudian ada satu LED flash dan satu sensor di sini. Ada satu mikrofon di sini. Dan kameranya ini kamera utama ini sebesar 12 megapiksel dan kamera kedua itu 16 megapiksel untuk kamera ultrawide ya. Jadi sensor IMX363 itu bahkan kalau menurut DxOMark itu hanya menempati peringkat berapa? 80-an. Untuk saat ini ya, di tahun 2023. Dan untuk skor DxOMark itu hanya 109 saja. Sebagai perbandingan ya, skor DxOMark tertinggi itu sekitar 150-an. Dan itu untuk kayaknya dengan HP ini, Pixel 5 ini hanya sekitar 109. Oke, mari kita bahas. Ini biarpun dia pakai sensor Sony IMX jadul itu ya, 363 itu ya. Itu setiap kali ada update software, dia kameranya juga menjadi baru lagi. Dan untuk saat ini sensor kamera itu bukan hanya soal sensor saja kan, tetapi software juga mempengaruhi. Sebagai informasi ya, situs DxOMark ini adalah situs yang menilai kelebihan terkait dengan handphone di sektor kameranya. Dan untuk Pixel 5 ini akan saya bahas satu-satu. Untuk sektor kamera di fotografi dia memiliki skornya itu mencapai 119. Kemudian di mode bokehnya dia mendapat skor 60. Mode zoom dia mencapai skor 71. Artinya dibandingkan dengan HP-HP lain terkait dengan zoom, terkait dengan bokeh, ini sudah di atas rata-rata HP. Kemudian terkait dengan perekaman video dia mendapatkan skor 106. Kemudian outdoor dia dapat skor 138, kemudian indoor dapat skor 117, kemudian low light-nya dapat 61. Dan kemudian terkait dengan kamera wide dia mendapat skor 105. Maka hasil daripada itu semua kemudian dijumlah dan dapat skor 109 secara keseluruhan. Maka 109 ini itu didukung dengan update software resmi termasuk Gcam-nya ini, yang semua HP-HP itu pada mengidamkan kamera Gcam. Oke, kemudian selanjutnya ke menu kameranya ya. Menu kamera di Google Pixel 5 ini sangat simpel sekali. Hanya ada menu-menu. Yang pertama ada night sight, kemudian ada mode potret, kemudian ada mode kamera. Kamera itu ada kamera wide dan kamera normal ya. Kemudian ada mode video di situ. Dan kemudian terakhir ada mode panorama, kemudian ada photo sphere di situ, kemudian ada Google Lens. Dan untuk pengaturan kamera dia ada more like itu night sight. Itu kemudian ada motion photo, kemudian ada timer, kemudian ada full image. Kemudian di more setting dia ada lokasi, terus kemudian ada Google Lens suggestion, kemudian ada social share, gesture, space, kemudian ada device storage, advanced. Di advanced ini ada hal-hal yang saya tidak paham ya. Kemudian ada di framing hinge, kemudian grid type, kemudian photo resolution, kemudian ada opsi video stabilization, kemudian ada audio zoom. Dan kemudian di mode video dia ada beberapa pilihan. Kemudian ada resolusi di sana setelah di flash, kemudian ada FPS-nya atau frame per second-nya. Dia ada pilihan antara 30 dan 60. Atau ini 60 ya. Jadi sudah bisa di resolusi paling mentok ya, yaitu 4K 60 fps. Jadi sangat bagus sekali hasilnya. Kemudian ada fitur-fitur tambahan, ada slow motion, kemudian ada time lapse ya. Kalau slow motion itu gerak lambat, kalau time lapse itu adalah gerak cepat. Oke, terkait dengan hasil foto dan video silahkan cek video setelah ini.
Jadi gimana terkait dengan hasil foto dan rekaman dari Google Pixel 5 ini? Kira-kira bagus atau tidak? Masukkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sekedar informasi ya, HP ini ya saya jual di harga 4,4 juta saja. Dan see you guys, sampai jumpa lagi. Silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.